Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Kurniawan, Stambuk D1B1 17061. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Saya KKN di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dari bertempat di daerah setingkat desa. Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di Kelurahan Watubangga ada beberapa jurusan yang mengikuti KKN. Yang pertama itu ada di Fakultas Pertanian, di mana ada jurusan Agroteknologi, Ilmu dan Teknologi Pangan, Penyuluhan Pertanian. Kemudian ada dari Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Sastra Inggris. Kemudian ada dari FKIP, yaitu Pendidikan Matematika, Pendidikan Ekonomi, dan juga Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Kemudian ada dari Fakultas Hukum, dan yang terakhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu jurusan akuntansi. Proses pelepasan peserta KKN di Kelurahan Watubangga untuk menjalankan program kerja. Kemudian penerimaan mahasiswa peserta KKN oleh Kepala Lurah Syafril A. TKK SPI. Pesan Bapak yaitu selalu memakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah itu, diadakan rapat program kerja untuk membahas tentang program kerja kelompok yang telah dirancangkan oleh masing-masing kelompok serta program kerja bersama yang akan dilaksanakan bersama untuk mahasiswa peserta KKN di Kelurahan Watubangga. Kemudian mahasiswa dilepas selama 30 hari untuk menjalankan semua program kerja yang telah dirapatkan bersama. Tak lupa pula memilih salah satu mahasiswa untuk menjadi koordinator desa, di mana koordinator berfungsi mengarahkan mahasiswa KKN dan juga sebagai penghubung antara mahasiswa dan instansi yang ada di kelurahan. Saat ini kami sedang melaksanakan program kerja kelompok. Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang-orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak terkena orang lain karena kita tidak tahu lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona, antara lain masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah, misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas atau batuk, dan juga bersin. Jadi jika kita menggunakan masker dengan benar, ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Kemudian ada masker bedah.
Jenis masker ini sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Jika sedang sakit, Anda lebih disarankan menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus corona. Meski efektif untuk menghadang virus corona karena stoknya yang makin menipis, saat ini masker bedah lebih diutamakan untuk melindungi tenaga medis yang bekerja di pelayanan kesehatan atau orang-orang yang sedang sakit guna mencegah penularan virus ke orang lain. Kemudian ada masker N95. Masker ini juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Walaupun daya lindungnya lebih besar, masker N tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Di sini kami sebagai mahasiswa pertanian mengolah lahan yang ada di sekitaran kantor kelurahan, kemudian kami menanam sayuran seperti tanaman terong. Selanjutnya, kami membuat pupuk bokasi yang bahan bakunya adalah daun gamal yang ada di sekitaran kantor lurah Watubangga. Pupuk bokasi sendiri adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik seperti sekam, serbuk gergaji, jerami, kotoran hewan, dan lain-lain. Bahan tersebut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme aktivator yang mempercepat proses fermentasi. Campuran mikroorganisme yang digunakan mempercepat fermentasi dikenal sebagai efektif mikroorganisme EM. Pengguna EM tidak hanya mempercepat proses fermentasi, tetapi juga menekan bau yang biasanya muncul pada proses penguraian bahan organik. Di Jepang, bokasi telah digunakan sejak tahun 80-an. Banyak petani di negara Sakura memiliki bokasi untuk lahan pertanian, dikarenakan bokasi dapat memperbaiki struktur tanah
yang sebagian besar telah menjadi keras akibat penggunaan pupuk kimia terus-menerus. Kelurahan Watu Bangga merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kelurahan Watu Bangga saat ini sedang dipimpin oleh seorang kepala lurah dan beliau adalah Bapak Syafril Atakaka, SPI. Kelurahan Watu Bangga memiliki beberapa kelompok tani dari beberapa RW yang ada di Kelurahan Watu Bangga. Karena itu, kelurahan ini memiliki potensi di bidang pertanian bagi kami khususnya mahasiswa dari jurusan pertanian. Potensi ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai teknik bertani yang benar, terutama pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman sayuran secara organik, sehingga masyarakat Kelurahan Watu Bangga ini dapat memenuhi kebutuhan sayuran sehat secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, saya hormati, saya banggakan seluruh mahasiswa KKN. Pertama-tama saya mengajak kita semua kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, selamat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga dapat kembali. Saya sebenarnya agak sedih bahwa tidak terasa kurang lebih 31 bulan ya, 30 hari di sini, namun kelihatannya kayak cepat sekali. Itu cepat sekali. Jujur saja, saya pertama kalian datang di sini, saya yakin kalau kalian bisa kerja. Dan saya sering marah, sering nongkrong, sering kesal itu pada saat pertama gitu. Tapi ternyata kalian memang luar biasa sekali. Ternyata apa yang selama ini saya prediksi atau saya kira-kira ini ternyata di luar dugaan saya. Ternyata kalian luar biasa, kerja kalian juga bagus, diterima masyarakat semua. Saya bangga lah, mungkin pernah jadi bagian dari orang ini. Tadinya jujur saja, saya sama suruh pulang kembali kami. Tapi lanjut pertengahan saya mulai kayak dekat, bagaimana kan? Karena saya pikir mulai sudah seperti inilah. Tapi saya bangga dan yang tapi saya atas nama pemerintah Kelurahan Watu Bangga dan pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kalian semua yang telah mendedikasikan ilmunya, waktunya di kelurahan kami ini. Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan ke saya dan beberapa ketua RT mereka bangga. Mereka juga merasa terbantu, utamanya di sekitaran posyandu kita. Mereka senang. Mereka bilang, Pak Lurah, kenapa tidak dititip saja ke masing-masing RT seperti sudah ini? Dan saya bilang, dalam keadaan sekarang pandemi sangat berani. Banyak sekali, inilah kenangan-kenangan kalian selama di sini. Besok-besok di sini sudah selesai, ada yang mau menikah atau ada yang sudah. Kita doakan semua supaya sukses ya. Setelah di sini kembali ke kampus, kembali dengan aktivitas seperti biasa. Cepat selesai kuliahnya. Dapat tahu nanti tempat saya ini ada dalam daftar kalian yang bisa duduk di sini. Kita mau bilang.
Saya yakin apa ya, saya tapi nanti mencari kita di mana ya, di lupa ya. Yang saya hormati Bapak Lurah Bangga beserta stafnya dan teman-teman semua yang saya sayangi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya untuk mewakili teman-teman yang KKN di sini. Terima kasih pula kepada Bapak yang telah menerima kami dengan besar hati untuk KKN di Kelurahan Bangga ini, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak beserta staf telah memberi kami kesempatan untuk mengapresiasikan kerja nyata kami di kelurahan ini. Dan terima kasih pula telah diterima dengan baik. Apabila kami semua memiliki kesalahan ataupun ketidaksengajaan yang tidak disenangi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami banyak melakukan kesalahan yang tidak disadari maupun yang disadari, dan mohon maaf jika kerja kami selama ini belum memenuhi standar yang diharapkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beribu-ribu terima kasih. Terima kasih. Beribu-ribu. Gue hitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.